Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan pertambangan emas yang memiliki hubungan dekat dengan Raja Wali Corpora. Kenapa dekat? Karena RC ini merupakan anak perusahaannya yang bergerak di bidang emas. Raja Wali Corpora juga merupakan salah satu pendiri daripada stasiun televisi yang kita kenal, yakni RCTI. Dan sekarang mereka membangun yang baru, yakni Raja Wali TV atau RTV. Dan juga ada juga saudara yang bergerak di bidang batubara, yakni adalah SMNT ya. Tapi kita akan bahas saudaranya dengan nama Arci Indonesia Tbk dengan kode emiten ARCI atau kita panggil aja Arci. Yuk mari kita kenalan dari sejarahnya terlebih dahulu yang udah lama banget sebelum diakuisisi oleh Raja Wali Corporat. Ya, sebagai salah satu perusahaan tambang emas terbesar di Indonesia, memiliki sejarah yang panjang dan membanggakan dalam melakukan kegiatan eksplorasi, penemuan, pengembangan, dan operasional. Dimulai dari tahun 86, PT Miris Soputan Mining didirikan. Lalu pada tahun 97, PT Tambang Tondano Nusa Jaya didirikan. Lalu tahun 2005, 5 tahun sebelum diakuisisi, melakukan perbaikan atas studi kelayakan di tambang emas Tokatindung. Lalu tahun 2009 diakuisisi ya. Grup Rajawali mengakuisisi kepemilikan minoritas non pengendali atas Archipelago Resources PLC. Lalu grup Rajawali mengakuisisi kepemilikan saham pengendali Archipelago Resources PLC. Lalu memulai operasi penambangan di tambang emas Tokatindung dengan pengupasan tanah. Lalu memulai konstruksi pabrik pengolahan serta infrastruktur pendukungnya. Tahun 2010 PT Alci Indonesia didirikan. Lalu tahun 2011 mengakuisisi 5% kepemilikan di SM dan TTN dari grup Rajawali. Lalu penambangan biji pertama kali di tambang emas Tokatindung pada bulan Januari. Menyelesaikan konstruksi pabrik pengolahan disusul dengan produksi emas pertama pada bulan April. Ya, jadi Alci ini juga memproduksi emas batangan nanti. Mirip-mirip dengan Antam ya, nanti kita akan lihat produknya seperti apa. Lalu 2013 grup Rajawali melakukan privatisasi atas Archipelago Resources PLC dan menghapus Archipelago Resources PLC dari alternatif investment market di London Stock Exchange PLC. Lalu 2014 melakukan restrukturisasi, yakni mengakuisisi ART dari Archipelago Resources PLC yang memiliki 95% MSM dan TTN. Lalu 2015 negosiasi kontrak karya dengan MSM dan TTN ya. Untuk MS dan TTN maksudnya. Lalu 2016 melakukan restrukturisasi, yakni Alci mengakuisisi 95% of MSM dan TTN. Saat ini ALPTE memiliki 5% dari MSM dan TTN. Lalu mencapai produksi emas melebihi 200 KOZ ya. Lalu kilo ounce meningkatkan kapasitas pabrik pengolahan menjadi 2,1 MTPA. Lalu selanjutnya 2017 memulai proyek pengembangan ekspansi pabrik pengolahan menjadi 3 MTPA. Lalu 2018 hampir IPO ya, memiliki secara langsung 99,5% MSM dan TTN, dan ARPTE memiliki 0,5% MSM dan TTN. Lalu mereka menyelesaikan peningkatan kapasitas pabrik pengolahan melebihi 3 MTPA. Lalu meningkatkan program eksplorasi pengeboran dan meningkatkan peralatan pengeboran menjadi 17 rigs sehingga mempercepat penemuan tambahan cadangan biji. Lalu 2019 ya, 2019 dulu ekspansi bisnis ke sektor hilir gold minting bar, lalu menambah tambahan cadangan biji sebanyak 941 kilo ounce in koridor timur. Lalu 2020 mereka melakukan kerjasama dengan perusahaan asosiasi PT Geopersada Mulia Abadi sebagai kontraktor penambangan baru yang didukung armada pertambangan yang lebih besar, lalu menggunakan pompa air yang terelektrifikasi untuk menggantikan pompa diesel sehingga meningkatkan efisiensi biaya. Lalu 2021 mereka melakukan IPO ya, sekaligus meningkatkan kapasitas pabrik mencapai 4 MTPA ya, dan itulah sejarah terbarunya. Ini perusahaannya juga baru IPO, baru-baru aja. Lalu produk apa yang mereka ada, tambang apa yang mereka punya, kita lihat di sini ya. Nah, ini yang pertama, pertambangan emas. Nama perusahaannya Mires Soputan Mining. Ini udah lama banget sih, 86 berdirinya. Aktivitas bisnis semua mineral selain minyak dan gas, batubara, uranium dan nikel ya. Uranium itu untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Selanjutnya ada kontraktor penambangan ya, ada PT Jasa Pertambangan Perkasa, tahun berdiri 2019, aktivitas bisnis pertambangan, penggalian, perdagangan dan jasa.
Untuk yang pertambangan emas tadi juga masih cukup banyak ya. Ada juga yang tambang Tondano Nusa Jaya 97 sama aktivitas bisnisnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke yang tadi pertambangan emas, ini yang kontraktor penambangan. Lalu ada lagi PT Geo Persada Mulia Abadi, tahun berdiri 2020, baru-baru ini bergerak di bidang pertambangan, pengalihan perdagangan dan jasa. Lalu selanjutnya bidangnya yakni adalah percetakan batangan emas. Ini mereknya Lotus Archie. Nama perusahaan PT Elang Mulia Abadi Sempurna, tahun berdiri 2019, bergerak di bidang perdagangan besar dan retail, industri pengolah, informasi dan komunikasi, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis. Dan ini contoh produknya teman-teman, Lotus Archie ya, kelihatan nggak ya? Ini mirip-mirip dengan punya Antam, ada 100 gram, ada juga 50 gram, 25, 10 gram sampai 5 gram dan 1 gram. Lalu selanjutnya ada layanan konsultasi umum. Nama perusahaannya PT Karya Kreasi Mulia, tahun berdiri 2014, bergerak di bidang pengembangan, perdagangan, industri, transportasi darat, agriculture, perbengkelan, dan jasa. Gitu teman-teman, benar-benar bergerak di bidang emas ya, dari hulu ke hilir, dari tambang sampai produk jadinya. Untuk prospek emas ini sendiri sih musiman ya, kebutuhannya juga musiman. Kalau misalnya pas lebaran atau hari-hari raya lainnya, itu biasanya orang-orang akan memberi perhiasan emas yang itu akan mendongkrak harga emas ya. Lalu untuk kalau misalnya seperti tahun 2020 atau 2019 deh, karena udah ada bau krisis-krisis pas ada perang dagang antara Amerika Serikat dan China, itu membuat orang panik sehingga mereka mengalihkan beberapa aset mereka itu ke dalam emas ya, dan itu mendongkrak harga emas sampai 2020 meningkat sampai pernah menyentuh titik 1 juta rupiah per gram ya. Jadi untuk prospeknya sih aman-aman aja. Selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya ya. Kita lihat dulu pemegang saham daripada Archie ini, di mana porsi publik masyarakat itu 8,82% aman. Lalu PT Raja Wali Corpora sebesar 85%. Kalau kita lihat di sini sih nggak ada berita-berita hukum yang memberatkan perusahaan ya, nggak ada. Kita coba baca satu berita yang menarik bagi saya, di mana perjalanan Raja Batubara RI Peter Sondak dengan perusahaannya SMNT yang pernah jual Excel nyebur ke batubara ya pada tahun 80. Berdasarkan akte pendirian nomor 46 tanggal 14 Maret 80, berdirilah PT The Green Pub yang bergerak dalam bidang restoran dan hiburan. Sejak 10 Mei 96, nama perusahaan berubah menjadi PT Setia Mandiri Mitra Tama. Di masa itu ya, pula perusahaan ini melantai di Bursa Efek Surabaya dengan kode perusahaan SMMT. Betul ya, sebelum mereka masuk ke bidang batubara, mereka bergerak di bidang restoran hiburan. Ya, ini lalu berganti nama lagi menjadi PT Entertainment International Tbk. Perusahaan ini mengelola restoran makanan Meksiko, Amigos, dan pizza Paparons di Indonesia. Lalu langkah drastis dilakukan, perubahan yang mengarahkan diri ke bisnis batubara dengan mengakuisisi PT International Prima Coal dan PT Triaryani, lalu menjadi perusahaan operasional. Begitulah sejarah dari PT Golden Eagle Energy Tbk menurut situs resminya SMT. Nah, itu saudaranya sih. Ini cuma berita tambahan ya untuk yang PT Raja Wali Corpora. Lalu Golden Eagle Energy dimiliki kelompok Raja Wali Corpora milik Peter Sondak. Ya, Raja Wali Corpora pada 84 berdiri sebagai PT Raja Wali Wira Bakti Utama. Peter Sondak berasal dari keluarga pebisnis. Ayahnya pengekspor kayu dan minyak kelapa sejak era 50-an. Dia mulai berbisnis sejak 70-an sebelum mendirikan Raja Wali. Juga 90-an membeli perusahaan rokok Bentul di Malang dan sebelumnya terlibat dalam pendirian Raja Wali Citra Televisi atau RCTI. Di bawah PT Raja Wali Wira Bakti Utama pada 89, dia mendirikan PT Operator Seluler Excel. Peter Sondak mengalami kepahitan dalam dunia bisnis sekitar tahun 98. Ia berhutang 2,1 triliun dan asetnya kemudian berada di Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Mau tak mau, ia melepaskan kepemilikan sahamnya di Apotek Waldian, RCTI, dan Lombok Tourism. Setelah kehilangan RCTI, dia membangun stasiun lagi ya, dengan nama Raja Wali Televisi, LTV.
Setelah bisnis pertambangan batubara dan kelapa sawit menggeliat di tahun 2000-an, Peter Sondak menjual Excel Komindo, dan Bentul di era ini Peter Sondak serius ke arah pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit. Setelah perkebunan dan pertambangan, ridikan Peter Sondak tertuju pada bisnis perhotelan. Perusahaannya mengelola Hotel Four Seasons Jakarta. Lalu lewat Rajawali Group tercatat memiliki porsi saham sebesar 83,65% di SMMT. Ya, memiliki dua kawasan operasi pertambangan batubara, terutama pertama PT Internasional Primakol di Pararan, Kalimantan Timur, dan PT Triayani Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Batubara menambah pundi-pundi kekayaannya. Selain batubara, juga Arci yang berdiri 14 September 2010 bergerak di bidang pertambangan emas dan perak. Tambang emas Toka Tindung di Sulawesi Utara. Majalah Forbes pada 2021 mencatat nama Peter Sondak di urutan ke-20 dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan pemilik Rajawali TV mencapai 2,1 miliar US dollar atau 30,96 triliun rupiah. Dan itulah sekilas sejarah daripada Arci, ya, pemiliknya Rajawali Corpora. Selanjutnya kita lihat dulu dari sisi fundamentalnya, ya. Mereka baru IPO tahun 2021, jadi laporan keuangannya sudah update, itu bagus banget di kuartal pertama tahun 2022. Dengan fundamental sebagai berikut: operating profit 22,35 juta US dollar dengan net profit 9,45 juta dolar. Ini bagus karena operatingnya lebih besar. Selanjutnya kita lihat PR-nya 17,06 kali. Ini sih udah mahal sih. Harga IPO-nya berapa? 750 ya. Sebenarnya ada turun tapi PR-nya masih cukup mahal. Operating profit margin 27%, ini bagus. Net profit margin 11%, ini juga bagus. Tapi sayangnya liquidity-nya nggak sehat. Nah, current ratio cuma 34,51% ya. Ini nggak sanggup bayar hutang jangka pendek karena memang debt equity rasionya cukup tinggi, 186%. Ini melebihi ekuitasnya, sehingga kebanyakan asetnya itu datang daripada liability atau hutang. Lalu untuk turnovernya pada Jumat kemarin 1,5 miliar rupiah. Ini RC ini memiliki dua sektor penting, dua kriteria saya yang penting yang enggak mereka penuhi. Jadi udah pasti enggak bisa masuk ke dalam watchlist sih. Jadi bagi teman-teman yang request RC ini, saya sarankan jangan pantau dulu RC ini ya, karena memang keuangannya enggak sehat, juga labanya juga kurang besar. Jadi kalau saya sendiri sih saya skip dulu. Demikianlah pembahasan tentang RC yang merupakan anak perusahaan daripada Rajawali Corpora yang bergerak di pertambangan emas, saudara daripada RCTI dan SMMT. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.